Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi saya Delia Berupandia. Kali ini aku bakal ngejelasin materi dari mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, yang dimana judul materi kali ini yaitu kode warna, simbol, dan lambang di bidang IT. Dalam bidang teknologi informasi atau IT, kode warna, simbol, dan lambang digunakan sebagai bentuk standar komunikasi visual yang memudahkan teknisi, pengguna, maupun administrator dalam memahami fungsi, status, dan prosedur sistem. Elemen-elemen ini membantu mengurangi kesalahan, mempercepat identifikasi masalah, dan meningkatkan keselamatan dalam penggunaan perangkat maupun jaringan. Selanjutnya, kode warna dalam IT. Kode warna adalah sistem pewarnaan yang digunakan untuk menunjukkan fungsi atau kondisi tertentu pada perangkat dan instalasi IT. Warna dapat diterapkan pada kabel, indikator lampu, panel kontrol, hingga antarmuka aplikasi. Kode warna juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mempermudah identifikasi jenis kabel dan jalur jaringan. Yang kedua, menunjukkan status perangkat atau sistem secara visual. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko kesalahan pemasangan dan perawatan. Kita masuk pada contoh penerapan kode warna, yang mana yang pertama yaitu pada kabel jaringan atau LAN, dengan warna biru yang merupakan koneksi jaringan umum, warna kuning koneksi penting atau backbone, warna merah jaringan sensitif, server atau sistem kritis, warna hijau koneksi administrasi. Pada lampu indikator perangkat, warna hijau ditandai dengan perangkat berfungsi normal, warna kuning atau orange sedang dalam proses atau membutuhkan perhatian. Jika warna merah, kesalahan atau kondisi bahaya. Warna biru, fitur tertentu aktif, misalkan Bluetooth. Selanjutnya pada antarmuka sistem, yang dimana warna merah merupakan ikon menanda error atau kegagalan, dan jika warna hijau menunjukkan berhasil atau aman, dan warna kuning memberikan tanda peringatan. Selanjutnya ada simbol dalam IT. Simbol dalam IT adalah representasi visual atau ikon yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau fungsi tertentu tanpa menggunakan banyak teks. Simbol mempermudah interaksi dengan perangkat dan sistem digital. Simbol dalam IT juga memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menjelaskan fungsi tombol, port, atau fitur perangkat. Yang kedua, menggambarkan layanan atau komponen sistem. Dan yang ketiga, mempermudah navigasi dalam antarmuka pengguna. Berikut adalah beberapa contoh simbol umum dalam IT. Yang pertama dapat kita lihat merupakan simbol power, yang dimana menandakan tombol untuk menyalakan atau mematikan perangkat. Berikutnya simbol USB menunjukkan port atau perangkat kompatibel USB. Yang ketiga ada simbol refresh, yang dimana menandakan proses memuat ulang dalam browser atau aplikasi. Selanjutnya ada simbol search, yang dimana menandakan fitur pencarian. Selanjutnya simbol setting, yang menandakan pengaturan sistem atau aplikasi. Yang selanjutnya ada sistem lock, yang dimana menunjukkan keamanan, enkripsi, atau halaman login. Selanjutnya ada simbol warning, yang dimana memberi peringatan adanya masalah di sistem. Dan terakhir ada simbol upload atau download, melambangkan proses pengiriman atau menerima data. Selanjutnya ada lambang dalam IT. Lambang dalam IT adalah tanda khusus yang digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, hak cipta, kepemilikan, atau perlindungan sistem. Lambang dalam IT memiliki fungsi yang dimana 1. Memberikan informasi keamanan dan izin akses. Yang kedua, menandakan hak cipta atau lisensi perangkat lunak. Yang ketiga, menunjukkan tingkat perlindungan atau enkripsi data. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi layanan, keamanan, dan otorisasi.
Berikut adalah contoh lambang umum dalam IT, yaitu logo Windows, logo Android, logo cloud storage, logo Wi-Fi, logo Bluetooth, dan terakhir logo antivirus. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai contoh lambang umum dalam IT. Yang pertama dapat kita lihat yaitu logo Windows, yang dimana lambang sistem operasi Microsoft Windows digunakan pada komputer dan laptop. Windows berfungsi sebagai pengelola perangkat keras dan perangkat lunak, menyediakan antarmuka grafis, files management, dan berbagai layanan sistem. Selanjutnya yang kedua yaitu logo Android, yang dimana lambang sistem operasi Android yang digunakan pada smartphone dan tablet. Android adalah OS berbasis Linux yang mendukung aplikasi mobile, konektivitas, serta fitur-fitur modern seperti sensor, GPS, dan manajemen aplikasi. Yang ketiga ada logo Wi-Fi, yang dimana simbol koneksi jaringan nirkabel atau wireless network menandakan bahwa perangkat atau area memiliki akses internet melalui gelombang radio tanpa kabel. Yang keempat ada logo Bluetooth, yang dimana simbol teknologi komunikasi jarak dekat yang memungkinkan perangkat saling terhubung, misalnya handphone, speaker, dan keyboard dengan konsumsi daya rendah. Dan yang kelima ada logo cloud storage, yang dimana melambangkan layanan penyimpanan cloud, yaitu penyimpanan data secara online. Panah ke atas menunjukkan proses upload, memungkinkan pengguna menyimpan file ke server internet agar dapat diakses dari manapun. Dan yang terakhir yaitu logo antivirus, lambang aplikasi keamanan komputer seperti antivirus atau sistem proteksi. Perisai melambangkan perlindungan, sedangkan centang menunjukkan keamanan atau verifikasi bahwa sistem dalam kondisi aman. Pentingnya kode warna, simbol, dan lambang dalam IT. Ada beberapa alasan mengapa kode warna, simbol, dan lambang dalam IT sangat penting, yaitu 1. Mempercepat proses troubleshooting dan analisis masalah. Yang kedua, meningkatkan keamanan sistem melalui indikator yang jelas. Yang ketiga, mempermudah komunikasi teknis antar teknisi maupun pengguna. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan instalasi pada jaringan dan perangkat. Dan yang terakhir yaitu menciptakan standar internasional yang konsisten dan mudah dipahami. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan, yang dapat saya simpulkan dari materi berikut adalah kode warna, simbol, dan lambang merupakan bagian penting dalam dunia informasi teknologi atau IT, karena menggunakan proses identifikasi, memberikan kejelasan visual, dan meningkatkan keamanan serta efisiensi kerja. Dengan memahami dan menerapkan standar-standar ini, penggunaan teknologi dapat menjadi lebih mudah, teratur, dan aman. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.